Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ade Jigo bisa menemani santap sahur Anda bersama indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan hari ini saya masih ada di International Islamic Education Council bersama adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sama guru kita yang tercinta Afwan Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Jujun Junaidi. Assalamualaikum Ustadz, Guru. Alhamdulillah. Dan tema kita pagi hari ini adalah jangan berhenti berdoa. Kenapa kita nggak boleh berhenti berdoa? Apakah kehidupan kita terus berdoa, tidak ada usaha? Lebih lengkapnya langsung akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ilmu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi. Kiai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama dalam kebaikan, Kiai. Amin. Amin ya Ya Allah. Allah. Terima kasih Bang Ade. Sama-sama Ustadz. Adik-adik di International Islamic Education Council, pemirsa TV One dimanapun berada, sekarang banyak orang yang sudah tidak mau lagi berdoa, Kiai. Ketika ditanya, kamu nggak berdoa? Ya Pak Ustadz, doa yang lama aja belum makbul. Jadi ini penghinaan. Kalau kita lihat, setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, terus ke bawah, nanti kita ketemu dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa ketika dia meminta kepadaku. Ini kaitannya dengan Ramadan, bulan paling terkabulnya doa, bulan orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak berdoa. Jadi doa ini juga ada waktu-waktu prime time. Waktu di tengah malam, sambungan langsung jarak khusus. Lalu kemudian ketika orang sedang tidur lelap kita bangun. Insya Allah semua kaum muslimin pasti bangun malam. Kenapa? Untuk mengambil tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Di antaranya adalah waktu pada saat bersujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika pada saat orang bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Jadi kadang kalau masih hidupnya seperti adik-adik ini Bang Ade, mungkin belum terlalu banyak kesulitan hidup. Ada orang tua, ada guru, ada kiai, masih nyaman-nyaman, masih zona aman. Jadi dalam kehidupan saya pribadi, semakin besar pukulan, semakin banyak ujian, disitulah semakin terasa perlu berdoa kepada Allah. Memang pendewasaan diri itu melalui waktu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa seperti buah-buahan yang dikarbit biar cepat matang. Jadi dalam berbagai macam kesulitan hidup, di situ saya merasa makin dekat dengan Allah, makin ingin berdoa, makin lama sujud, makin terasa khusyuk. Ya Allah, meneteskan air mata di tengah malam. Jadi kalau kita lihat kehidupan nabi-nabi itu, semua nabi berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. 86 tahun berdoa, barulah lahir anak Ismail alaihissalam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, meminta kepada Allah sampai akhirnya diberikan Allah anak yang soleh, Yahya. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mati ternaknya, kering tanamannya, kena sekali sapu habis, likuifaksi. Dialah Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan. Kegelapan malam, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan. Dan dia berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini semua adalah doa-doa para nabi. Jadi kalau nabi-nabi, wali-wali berdoa, mengapa kita tidak berdoa? Memangnya kita siapa? Saya ini wali Pak Ustadz. Masa ente wali? Wali murid. Wali kelas.
wali kelas. Maka kita jangan sampai tidak berdoa kepada Allah. Apakah orang yang sholat itu berdoa? Ya, dalam sholat duduk antara dua sujud 8 permintaan dia kepada Allah, 8 permohonan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka semestinya kita lama di antara dua sujud itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kadang ada orang duduk di antara dua sujud cepatnya minta ampun. Kilat. Seperti kena tempe mendoan. Cuma nininya aja yang kedengeran Ustaz. Ya, kita di subuh berdoa. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Meminta kepada Allah itu juga, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Meminta dengan tadarru', sifat rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Jangan rendahkan dirimu kepada orang kaya. Jangan rendahkan dirimu kepada penguasa. Tapi rendahkanlah dirimu kepada Allah dengan suara yang lirih. Meminta kepada Allah. Makanya doa itu jangan bentak-bentak. Ini kadang ada juga orang berdoa. Allahumma din. Apa ini? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau engkau bertemu dengan Lailatul Qadar, mintalah ini. Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah segala silap salah dan dosaku. Jadi kita sebagai manusia tidak hanya meminta kepada Allah, tapi minta juga doakan oleh orang-orang sekitar. Dan hari ini pembahasan kita jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Nanti akan kita bahas lagi, sesaat lagi, tetap bersama kami.